kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik ya. Iya, semoga sehat. Apalagi di zaman pandemi ini tetap harus jaga kesehatan dong. Bener banget, Tang. By the way, senang banget nih ya, Tang ya, kita bisa ngobrol-ngobrol ya hari ini ya, bisa duduk bareng lagi buat ngobrol-ngobrolin topik seru pastinya. Karena hari ini kita akan membahas topik baby blues syndrome nih Kak. Karena topik ini banyak yang request nih Kak dari sobat-sobat Okedoku nih. Wah iya bener banget. Lagian juga mungkin itu di request sama banyak sobat Okidoku karena banyak yang ngalamin atau mungkin mereka takut untuk nantinya ngalamin baby blue syndrome itu. Cuma biar lebih jelasnya dan kita tetap on track nih nanti ngobrolnya, kita nggak bakal ngobrol berdua aja kan Kak, hari ini. Jangan khawatir nih buat sobat Okedoku, karena kita akan mendatangkan ahlinya nih sini langsung. Jadi kita bakal kedatangan siapa nih Tang hari ini untuk ngobrol bareng? Kita kedatangan Dr. Sylvia Detri Elvira SPKJ konsultan nih Kak. Wah seru banget nih kita kedatangan beliau karena beliau ini ahli psikiatri dan staf juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Jadi kita ngobrol sama beliau supaya kita dapat ilmu banyak hari ini dan on track juga nih pembahasan kita dan bakal kejawab juga semua pertanyaan-pertanyaan yang kita pengen tahu dari sobat Okedoku kita juga. Jadi nggak usah berpanjang lebar, nggak usah berlama-lama, kita sapa beliau aja yuk Tang yuk. Kebetulan beliau udah ada di sini. Halo dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Wah dokter, ini terima kasih banyak dokter udah datang ke podcast kita, podcast Okedoku. Nah teman-teman yang dengerin kita nih, kita sebutnya sebagai sobat Okedoku nih dok. Nah sebelum itu izin memperkenalkan diri nih dok, saya Arum. Saya Bintang dong. Nah kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol, mungkin juga bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sobat Okedoku kita. Kita bakal ngobrolin apa nih Tang hari ini Tang? Hari ini kita bakal ngobrolin tentang baby blue syndrome. Wah ternyata dari video kita tonton barusan dok, baby blue syndrome itu ternyata menarik banget ya dok ya. Nah supaya kami ini nggak salah kaprah, nggak salah informasi, karena kan banyak banget nih dok yang request tentang baby blue syndrome. Sebenarnya apa sih dok baby blue syndrome itu? Baik. Jadi baby blue syndrome itu adalah suatu kondisi yang terjadi pada ibu pasca persalinan yang tidak biasa dialami oleh kebanyakan ibu. Ibu ini harusnya kan ya kalau habis melahirkan kan senang ya, melahirkan bayi yang dinanti-nanti selama 9 bulan hamil. Ya ternyata kalau baby blue syndrome ini dialami, ibu itu jadi sedih, malas mengurus bayi, perasaannya galau, tidurnya jadi nggak tentu ya, kadang-kadang sulit tidur, kadang-kadang tidur melulu. Iya. Atau dia makannya juga terganggu ya, nggak pengen makan, nggak pengen sampai seperti itu. Kalau saya galau tapi nggak baby blues. Oh, main lagi. Nah terus itu gimana tuh dok jadinya? Maksudnya kira-kira baby blues itu emang akan selalu seperti itu dok? Sedih terus gitu atau galau terus gitu? Jadi selama hari pertama kedua itu biasanya sudah kelihatan bahwa si ibu ini yang seharusnya antusias, bahagia, tetapi ini justru kok males yang ngeliat bayinya gitu, kayak nggak pengen megang, nggak pengen nyusuin. Padahal kan zaman sekarang metode yang terbaru itu begitu lahir disebut sebagai bayi kanguru ya, hamil kanguru. Bayi itu harus langsung ditempelkan di kulit ibu supaya terjadi kelekatan yang alaminya antara ibu dengan bayi dan membuat asapnya jadi cepat keluar. Iya, rangsangan skin to skin ya dok ya. Nah, tapi ibu ini justru kelihatannya sedih, kelihatannya nggak pengen ngurus bayinya, seperti itu. Mungkin maaf dok, itu termasuk ciri-cirinya atau bagaimana dok, yang kayak galau atau ada ciri-ciri lain yang semua ibu-ibu tuh mengalami baby blue syndrome ini dok? Mungkin pada khas gitu Iya, dengan bisa tampil pada semua ibu-ibu. Jadi kita bisa, kami misalkan ada keluarga kami yang kayak gitu, jadi kami identifikasi oh ini nih baby blues nih gitu. Yang kemungkinan semua ibu punya gitu dok. Oke, jadi prinsipnya mirip-mirip sama depresi, hanya ini khasnya adalah terjadi pada hari-hari pertama ibu pasca persalinan. Jadi nomor satu dia sedih, ya.
ya. Habis sedih terus perasaannya males, nggak kepengen ngurus bayi, nggak kepengen makan, tidurnya terganggu. Terus yang paling menanding adalah nggak kepengen menyusui. Seperti itu, nggak kepengen mengurus. Jadi kalau bayinya nangis, Didiamin aja. ada yang sampai Iya. digigit. Jadi kayak mager-mageran gitu ya dok. Iya. Jadi males lihatnya. Kayak nggak sih mager kan? Ya beda ini malas ngurus bayi kan. Aku emang mager ya? Malas. Enggak tahu, aku nggak mager kok, cuma dikit. Nah, itu dokter kalau misalkan baby blues itu kan tadi dokter bilang 1 sampai 2 hari udah kelihatan gitu ya dok ya. Sebenarnya periodenya berapa lama itu dok baby blues itu dok? Iya. Periodenya biasanya 7 sampai 14 hari udah hilang. 14 hari. Nah, jadi karena ini benar-benar karena ketidakseimbangan hormon yang tinggi pada waktu hamil, pada waktu persalinan itu benar-benar merosot ya anjlok, dan yang meningkat itu hormon yang untuk ibu menyusui supaya produksi ASI meningkat, sehingga itu bisa mempengaruhi perasaan, pikiran, dan akhirnya perilakunya juga jadi berubah ya, nggak seperti ibu-ibu pada umumnya. Jadi itu kayak mereka proses beradaptasi ya dok ya, dengan perubahan-perubahan yang memang secara fisiologisnya terjadi gitu ya dok Iya, ya. pada umumnya seperti itu. Dan ini banyak sih, 15 sampai 70% ibu-ibu ada yang mengalami baby blues ini. Tapi mungkin Cukup kalau, banyak. kalau mungkin dia di level yang mungkin rendah gitu ya dok ya, itu mungkin mereka nggak nyadarin mungkin ya dok ya kalau Oh, itu iya. terjadi perubahan gitu. Terjadi Ya. perubahan. Iya. Artinya Bisa malasnya apa? dikit, sakitnya sedikit. Iya. Mungkin ya, jadi ibu itu tidak menyadari bahwa kenapa ya saya kok jadi nggak pengen ngurus bayi gitu. Mungkin ya, mungkin ketidakseimbangannya nggak terlalu drastis. Iya, iya. Tapi kalau yang drastis itu berat, lumayan berat gejalanya, dan itu baru hilang dari 7 sampai 14 tahun, 7 sampai 14 tahun. Berarti misalkan udah tahu nih dia bergejala kayak dia mau udah malas-malas ngurus anaknya atau apa, itu kapan untuk kayak dia buat sadar, maksudnya kapan sadar, maksudnya kapan buat dia periksa Atau pasti. mungkin keluarganya ya. Iya, kalau dia yang sadar nih, wah ini kenapa dia malas ngurus anaknya nih, itu harus diperiksa tuh pas udah mulai malas ngurus anaknya atau bagaimana? Oh, ya bagus kan pertanyaannya. Jadi kalau keluarga ya, terutama suami atau mungkin ibu atau si mbak yang udah ada ya, itu melihat kok ibu ini nggak seperti Nggak ibu, semangat nggak ya. semangat ya, ibu melahirkan kan biasanya happy, Iya. senang lihat anaknya ini kok nggak pengen nyusui. Nah itu mulai hari satu kedua udah kelihatan nih benar nih nggak kepengen ngurus bayi, terus mungkin didampingi dengan ditanya perasaanmu gimana, atau nih aku jadi galau, mungkin Iya, seperti iya, itu iya. ya. Biasanya kalau benar-benar seperti itu bolehlah sudah hari ketiga itu udah dibawa ya ke dokter, ini istri saya kenapa ya dok, kok malah nggak mau ngurus bayi. Konsultasi lebih dulu. Kalau dia nggak yakin bahwa ini baby blues, tapi kalau udah tahu ya didampingi aja, ditemani. Kamu sekarang lagi pengen apa? Kadang-kadang Difasilitasi ya dok ya. anak-anak nggak pengen deket sama bayinya. Jadi misalnya bayinya ngomong, dia nggak pengen tuh ganti popoknya, malah suaminya yang disuruh ganti popok. Seperti itu bisa terjadi. Dokter izin tanya nih dok, kan tadi dokter bilang kalau misalkan itu hari kedua itu udah muncul gitu ya biasanya ya dok ya perubahan-perubahannya itu. Nah kalau yang saya baca ya dok ya di beberapa jurnal yang kemarin sebelum ketemu dokternya kita udah baca-baca Iya, dikit dong, nih, ya. paling nggak biar agak pinter dikit ya tanya. Nah itu ada juga yang terjadi baru setelah pulang ke rumah, misalkan hari ketiga atau hari keempat, karena biasanya hari pertama sampai hari ketiga tuh masih banyak yang nengokin dok. Iya. Jadi dia masih merasa banyak temennya Iya. dan benar-benar disupport. Nah begitu sudah pulang ke rumah, Kita sendiri. iya udah mungkin jarang yang nengokin, akhirnya dia berjuang sendiri. Nah itu baru tuh muncul di situ seperti itu dok. Nah itu bisa nggak dok dibilang itu baby blues? Jadi mungkin munculnya di hari keempat, mungkin di hari kelima tuh baru perubahan itu baru benar-benar kelihatan gitu. Nah itu fase itu masih dibilang baby blues nggak dok? Karena baru kelihatan. Iya, bisa. Jadi kan itu mungkin baru disadari sebetulnya hari pertama kedua sudah ada, tapi karena banyak orang yang berkunjung ya, kita
kita Indonesia kan begitu ya. Iya dong, baru terasa kalau udah sendiri ya dok ya galaunya. Jadi nggak berasa kayaknya ada temennya terus. Nah hari ketiga keempat di rumah mulai deh kelihatan bahwa dia nggak pengen ngurus bayi. Sampai hari ketujuh itu bisa terjadi sampai nanti akhirnya dia hilang sendiri. Ya, jadi emang dia bisa menerima akhirnya, jadi hilang sendiri semua gejala-gejala itu ya dok ya. Menerima kalau dia sadar. Iya benar Kalau juga. dia- Kalau nggak ada sadar kayak bintang susah ya dok ya. Ya. Terus kalau misalkan berarti kan itu harusnya yang dibutuhkan itu apa dong dengan kondisi seperti itu untuk ibu? Iya, ini yang dibutuhkan oleh ibu ini adalah pendampingan dan perhatian sebetulnya ya. Jadi dia butuh suatu perasaan yang tidak sendiri karena benar kaget. Nah, dia sendiri nggak nyangka kalau dia itu kok harusnya aku happy kok jadi enggak. Kenapa aku jadi malas ngurus bayi? Harusnya aku semangat ya. Jadi dia perlu kalau ada suami ada ibunya biasanya kalau kita kan didampingi ibu ya. Apa sih aku jadi galau gini? Kenapa aku jadi gak pengen ngurus bayi? Bayinya nangis malah merasa terganggu ya. Nah itu kalau ditemani, kalau suaminya ngerti, ibunya ngerti, ya dia jadi bisa ditenangkan. Jadi prinsipnya ditemani dan ditenangkan. Nah, hai dok, aku juga pernah baca juga nih. Ya bintang baca dong, mau ketemu dokternya baca akhirnya dok. Kalau baby blues ini ada tingkatan depresinya nggak sih dok? Kayak dia tuh baru di fase awal, fase kedua, fase ketiga, dan Beda gitu. atau beda dan sampai kapan sih? Maksudnya dan sampai kapan sih kita bisa sebut ini depresi gitu? Oh baik ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu pasca persalinan itu ada 3 gejala yang sering dialami. Yang pertama baby blues syndrome ya, yang terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Yang kedua depresi pasca persalinan. Nah, yang ketiga psikosis pasca persalinan. Psikosis nanti itu kayaknya tuh. Jadi 3, kalau tadi ditanya apakah ada tingkatannya, sebetulnya dia nggak tingkatan sepenuhnya sih. Kalau baby blues sama depresi pasca persalinan itu bisa diikutin. Artinya kalau baby blues hari ke-14 tidak sembuh, nah berarti ini bukan baby blues nih, berarti depresi pasca persalinan. Dan itu kalau didiamkan aja nggak diobatin bisa sampai setahun, bisa Lama banget. Iya. Serius juga kalau udah kayak gitu ya. Itu bahayanya buat anaknya nantinya, karena kan kalau depresi ibu-ibu kan males Iya. ya. Kayak maunya tidur gitu ya. Jadi anaknya nggak diajak main, nggak distimulasi, jadi nanti terjadi keterlambatan perkembangan emosi dan perkembangan kognitif dari anaknya. Itu depresi pasca persalinan. Kalau yang ketiga, psikosis pasca persalinan itu yang sangat berbeda. Ini jarang banget sih, 1 per mil. Tapi ada ya dok ya? Ada. Ada. Nah, jadi itu benar-benar ibu ini gejalanya seperti orang sakit berat ya, kayak orang sakit skizofrenia gitu. Jadi Jadi udah realitas sama fantasi tergabung menjadi satu. bintang itu dok. Halu. Iya, iya benar halu. Jadi dia curiga sama bayinya, curiga sama orang di sekitar. Jadi kadang-kadang dia ilusi juga bayinya, jadi kelihatan bukan kayak bayinya. Jadi ada yang sampai bayinya dibanting. Iya, serem banget. Itu yang terjadi pembunuhan pada bayi itu ibunya psikosis. Tapi aku pernah dapat dong kasus kayak gitu. Oh, iya? Iya, waktu aku jaga kebetulan aku pernah dapat kasus kayak gitu dan makanya aku benar-benar kayak pas dapat kasus itu sedikit cerita nih jadinya. Waktu dapat kasus kayak gitu aku ini kan karena posisinya benar-benar baru setelah melahirkan sekali gitu kan ya. Memang aku tidak tahu dia ada riwayat apa-apa di belakangnya ya doknya gitu kan. Pada saat itu aku mikir ini dia sudah masuk level yang mana gitu kan, dan apakah kita masih bisa cover di departemen kami atau memang sudah harus kita refer karena kan ini kondisi sudah menyakiti anaknya sendiri gitu ya dok ya. Terus kalau aku baca-baca oh berarti ada nih yang namanya psikosis atau psikosis postpartum itu berarti kayak gitu ya dok ya, bener ya? Betul, dan itu sih kayaknya termasuk gawat darurat ya. Harus segera ditolong, memerlukan obat. Jadi bayinya harus diselamatkan, dipisahin dulu kalau yang seperti itu sih. Berarti seperti pertanyaan saya tadi dok, udah disebut depresi ketika udah 14 hari ini
udah Masih tetap gejalanya juga ada. gejalanya ada. Berarti itu bukan baby blues gitu. Itu udah masuk ke depresi tingkatnya. Masuk ke depresi pasca persalinan. Berarti kalau istilahnya kalau baby blues tuh 14 hari harusnya dia udah pulih Udah lagi, ceria udah lagi. ceria lagi, udah happy lagi, udah bisa drakor. Nah, Cuma aku ya Dok ya. oke, mungkin sebelum kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya, kita bisa lihat dulu nih ada pertanyaan dari sobat-sobat Oke Dokun nih Dok. Mungkin dokter boleh, bisa boleh. membantu menjawab. Iya nih Dok, jadi biar kita nggak cuma aku sama Bintang aja nih sama dokter. Jadi kita kemarin open pertanyaan untuk teman-teman atau sobat Oke Doku kita yang mau nanya-nanya tentang baby blues syndrome ini. Nah dari banyaknya pertanyaan itu kita pilih 2 pertanyaan terbanyak nih Dok. Mungkin kita bisa sama-sama lihat ya Ya, gitu. di sini ya Dok. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa ada pemeriksaan dan perawatan khusus untuk baby blues syndrome Dok? Ya, kalau pemeriksaan khusus sih tidak ada ya. Jadi biasanya dokter itu melihat dari gejala-gejala yang secara klinis nih kelihatan ibunya kok nggak semangat ya, tidak antusias ya. Kalau hari pertama kedua kan biasanya masih di rumah sakit ya, hari ketiga baru Udah pulang duduk ya. pulang. Hari pertama kedua kok biasanya kan sekarang musimnya adalah baby kamuru ya, baby Iya, pulang. dipeluk ya Dok ya. Dipeluk sama dipeluk. ibunya. Nah ibu ini nggak semangat seperti itu. Tapi kalau perawatan khusus sih nggak ada ya. Artinya kalau diketahui ibunya itu sepertinya baby blues, perawat dan bidan atau dokternya memperhatikan lebih lah ya, atau didampingi, dikasih tahu bahwa ibu ini anaknya harus disusui, dikasih Disayangi. support, Ya. nah, seperti itu. Berarti perawatan khusus yang spesifik nggak ada ya Dok? Nggak ada Nah. sih. Jadi memang perawatan itu tergantung dari gejala-gejala yang kelihatan ya Dok ya, disesuaikan ya Dok ya. Iya, sekarang kan musimnya rawat gabung ya. Ah. Jadi ibu-ibu itu dibiasakan untuk merawat bayinya sebelum dia pulang supaya terbiasa nanti di rumah. Jadi di rumah dia nggak kaget dan memperburuk kondisinya nanti ya Dok ya. Iya. malahnya. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua nih Dok, berapa lama biasanya proses terapi yang dibutuhkan untuk penanganan baby blues atau depresi ini? Ini kayaknya yang nanya ini ada rasa khawatir nih, takutnya lama mungkin Ya, terapinya nih. Ibu-ibu yang masih lagi hamil ini baru. Iya. Iya, takut Calon calon ibu. ibu. Iya, Iya, calon calon ibu. ibu kan udah mulai khawatir nih Dok nih. Iya. Jadi Jadi kalau baby blues tadi kan sudah kita bahas, Oh, iya. dia karena ketidakseimbangan hormon, jadi akan sembuh sendiri. Nggak usah dikasih obat, nggak usah dikasih terapi tertentu, hanya butuh support dan pendampingan. Biasanya kalau ibu itu udah dikasih tahu, keluarganya dikasih tahu ada baby blues, pulang kan hari ketiga. Nah biasanya dikasih tahu nanti hari ke-7 sampai 10 akan hilang sendiri ibu. Jadi dia akan siap bahwa nanti perasaan sedihnya akan berlangsung lagi nih sampai hormonnya dia stabil. Itu kalau depresi pasca persalinan memang harus kontrol terus ya, bisa kalau didiamkan bisa jadi sampai setahun. wah lama banget ya. Tapi kalau untuk Bisa baby, lebih. berarti kalau untuk baby blues syndrome ini nggak perlu terapi khusus, sedangkan untuk depresinya diperlukan terapi. Betul, iya. Berarti kalau sampai seserius depresi gitu kan berarti kan baru butuh penanganan nih Dok. Nah, berarti kalau misalnya dengar dari dokter nih, kalau si baby blues ini kan berarti lebih mengutamakan ke support system ya Dok ya, atau mungkin butuh perhatian lebih gitu nggak sih ya Dok ya? Betul, terutama sih dari suami ya. Nanti kalau ibunya masih ada ya dari ibu dan saudara-saudara ya orang sekitar. Terutama sih suami dan ibu ya. Kalau orang Indonesia ibu juga harus kayaknya. Berarti harus dibanjiri. Dibanjiri apa Tan? Dibanjiri kasih sayang. Dok. Itu mau Bintang tuh Dok, maunya dibanjiri kasih sayang. Saya juga sih. Nah, lanjut nih ya Dok ya. Iya, Kalau oke. misalkan tadi tentang support system ya Dok ya. Tadi kan dokter bilang kalau baby blues ini tidak butuh obat-obatan Obat-obatan. gitu. Nah, sebenarnya kapan sih Dok seorang ibu yang mungkin mengalami perubahan gitu ya Dok ya, itu mulai harus aware atau kapan harus periksa ya Bintang ya? Iya, soalnya kan aku ada kenalan nih Dok, kayak dia mungkin keluarganya denial nih karena dia
udah mengalami namanya depresi atau baby blues syndrome ini, dia bingung harus dikasih obat atau enggak, atau meriksa tuh kayak gimana? Oh iya, biasanya kalau dia kontrol ke dokter kebidanan dan kandungan, dokter kebidanannya biasanya tahu, oh ini baby blues, jadi diedukasi lah biasanya ya, akan hilang sendiri kok kalau baby blues. Kalau murni baby blues Iya, ya. kalau murni baby blues. Berarti harus ditanya juga pada waktu hamil, apakah dia sering sedih-sedih, Oh, apa sering sering- galau. atau pada waktu remaja mungkin pernah depresi. Nah itu hati-hati jadi depresi pasca persalinan. Oh, itu bisa ya dok ya. Jadi Bisa. riwayat depresi itu bisa menjadi faktor pemicu untuk dia ngalamin depresi pasca persalinan nantinya ya dok ya. Betul. Iya. Mungkin karena dia punya ketakutan tersendiri juga kali ya dok ya. Pada dasarnya kalau orang mengalami depresi itu kekuatan kepribadiannya Kepribadian. tidak kuat. Nah, Nggak stabil. iya. Nggak Yang suka galau-galau tang, Hmm. makanya tang, ya tang ya. Kalau gitu, dok, izin aja nih dok, untuk saya ini kan laki-laki dan buat nanti para suami, kan saya juga nanti Iya banget ya. emang bintang nih dok. Dia tuh berpikir jauh ke depan, dia mempersiapkan diri nih kayaknya. Semisal terjadi Down syndrome calon istri saya nih, Baby blue syndrome. baby blues syndrome nih nanti istri saya terjadi, itu secara Newportnya tuh kayak gimana dok? Kayak dikasih sayang kan banyak, tapi lebih spesifik Bentuk atau spesifiknya peran suami dan Iya. Oke, laki-laki. bagus sekali pertanyaannya. Soalnya ini dok dari hati terdalam kayaknya nih dok. Iya, jadi memang dari penelitian diketahui bahwa ternyata bapak-bapak itu juga terpengaruh kalau istrinya baby blues. Ikut bingung ya. Iya, Karena bingung. kenapa sih nih jadi sedih, Ah. jadi galau, padahal dulu kan kepingin banget. Ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, ditunggu-tunggu. Jadi kalau bisa dia juga belajar. Kalau istrinya kok istriku malah sedih, dan dia juga harus tahu. Oh, mungkin dia tanya lah ya sama dokternya. Kalau dia kalau istrinya baby blues berarti harus didampingi, minimal ada di sekitar dia, atau dikasih tahu nanti juga ini perasaan sedihnya hilang sendiri gitu. Jadi ditenangkan. Enggak, prinsipnya. berarti jangan kayak Bang Toib, pulangnya kemana, lama itu gitu ya. curhat bintang nih kayaknya nih. Nanti kasihan juga ibunya harus didampingin terus berarti ya. Iya, Oh, ditenangkan, berencana jadi Bang Toib. Oh, enggak dong. Kasihan nanti Iya. gua. Nah, itu kalau misalkan bentuk support yang seperti itu ya dok ya, itu ada nggak misalkan terapi atau perhatian khusus yang Iya. benar-benar dibutuhin misalkan ya dok kan kalau sekarang kan ternyata dia tidak mampu merawat dengan kondisi dia malah tidak mau merawat bayi, salah satunya kan kayak kebingungan si suami, aku nih harus bayi ini di deket ibunya atau enggak gitu ya. Oh, iya, soalnya kayak ada juga nih kenalan nih, dia mau bingung nih kalau ingat di ibu sama anak disatuin, kasihan si bayinya sama si ibunya, sedangkan kalau dipisah juga kasihan, jadi penanganannya bingung jadi. iya buat si ibu sama anaknya. Apalagi kayak mungkin ya dok ya kan banyak yang pandangan-pandangan orang zaman dulu gitu ya dok ya, wah takutnya kondisi kayak gini nanti malah ngebahayain bayinya gitu kan, takutnya mungkin si ibu yang ngalamin itu out of control atau mungkin saking sedihnya, saking tidak mau merawat bayinya, takutnya sampai ada menyakiti gitu kan, jadi akhirnya mereka memilih yaudah deh bayinya sama aku dulu dirawat neneknya sampai ibunya bener-bener pulih gitu kan. Tapi ternyata di satu sisi lain dilematisnya adalah Nanti malah renggang hubungan ibu sama dan anak. ibunya malah makin kesepian gitu kan dok. Nah itu baiknya sebenarnya gimana dok dari sisi ininya? Iya, jadi dilihat situasinya ya. Prinsipnya sih sebaiknya rawat gabung, artinya hubungan ibu dengan bayi itu harus dijaga sebetulnya sejak awal supaya bayi merasa aman gitu ya. Jadi dia merasakan keterlekatan ya, attachment sama ibunya itu ada, dan dia merasa terlindungi. Bonding gitu ya. Akhirnya terbentuk bonding. Namun kalau si ibunya benar-benar lagi galau, lagi sedih dan benar-benar menolak anaknya, bisa diambil alih sementara mungkin beberapa jam ya oleh suaminya. Kalau suaminya cuti nih, atau enggak ibunya, atau sama ibunya sementara gitu. Jadi ketika dia rasanya udah enakan, kan ini hormon ya naik turun gitu. Udah enak lagi,
Udah, jadi kalau bisa didekatkan lagi, si anak juga merasa tenang dan proses menyusuinya berlangsung terus kalau bisa. Tapi kalau udah sampai menyakiti nih dok, itu harus benar-benar pisahin dengan jangka waktu yang lama berarti ya dok ya? Oh, kalau menyakiti jarang kalau baby blues Oh, sampai jarang. menyakiti ya. Yang menyakiti tadi yang Udah sampai psikosis. Malah kan kadang kan kalau khawatiran keluarganya itu takutnya kalau dirawat gabung nanti ibunya tuh nggak ngerawat dengan baik, lebih kayak nggak disusuin, terus nangis didiemin aja, terus malah ditinggal tidur gitu kan, jadi kayak kebingungan sendiri. Jadi karena kan yang namanya bayi kan kita nggak bisa prediksi meleknya jam berapa, nangisnya jam berapa ya dok ya gitu. Karena masih Berubah terus pola jamnya, apalagi melek malam terus. Nah mungkin ibu-ibu yang nggak kebiasa melek malam jadi kayak nggak pernah tidur. Pagi yang biasanya mereka udah melek, jadi mereka udah kehilangan ngantuknya, jadi nggak tidur lagi. Betul, biasanya keluhan mereka adalah lelah dan merasa terperangkap. Kok ternyata gini ya punya bayi, nggak enak banget. Nggak bisa main sama teman-teman juga, komunitasnya hilang, kayak gitu. Jadi benar-benar nggak siap. Jadi Nggak siap. intinya memang faktor yang membuat selain faktor suami adalah tidak siapan menjadi ibu atau tidak siapan punya anak gitu. Jadi mungkin karena banyaknya kasus baby blues itu, sekarang tuh ada dok kayak kursus perawatan bayi atau kursus persiapan punya bayi, dan itu benar-benar kayak dilakuin bareng sama si calon bapaknya dok. Kayak mulai teman-temanku tuh banyak tuh kayak misalkan dia kursus mengganti popok, iya kursus untuk pencegahan ini ya, iya, mungkin biar gak kaget, biar gak panik gitu. Kadang kayak kursus pasang bedong, kursus membuat susu gitu. Dan itu benar-benar si calon bapaknya juga harus ikutan. Jadi si calon bapak juga harus berperan serta. Karena mungkin ya tadi yang kayak dokter cerita ya dok ya, bahwa untuk meminimalis kejadian baby blues syndrome dan supaya si ibu ini mungkin nggak ngerasa sendirian mungkin ngurus bayi ya dok ya. Iya, jadi bagus sih kalau ada kursus itu. Sekarang kan banyak ya memang Banyak banget dok. di media sosial ya. Iya. Banyak, karena memang ada juga, terutama sih pada depresi pasca persalinan, bapak-bapak itu juga depresi. Karena kebingungan dan istrinya kayak gitu ya dok ya. Perasaan bini gue gak gini amat, kenapa Dulu jadi gini? menyenangkan, sekarang jadi nangis-nangisan gitu ya. Itu. Iya, jadi kalau ikut kursus itu bagus lah. Sekarang ini sebelum menikah kan ada premarital counseling ya. Nah itu di situ kayaknya termasuk tuh materinya adalah Persiapan punya bayi. persiapan hamil, persiapan punya anak, persiapan punya bayi. Jadi suami istri harus mengetahui dengan rinci seperti ini. Tuh Tang, masukin ke things to do Tang. Jadi nggak boleh skip. Gak boleh dong, karena harus belajar juga kan cara ngerawat anak, dan ngerawat emaknya doang. Kalau itu kayaknya udah jago Tang ya. Nah, terakhir nih dok, karena sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita tanyain. Cuma udah dilirikin terus dok sama yang di sana. Kayaknya waktunya udah dikejar-kejar nih dok ya. Time-nya udah mau habis. Jadi mungkin yang terakhir nih dok, sebenarnya kapan sih si baby blues ini benar-benar dinyatakan sembuh? Tadi kan dokter bilang dalam waktu 10-14 hari gitu ya dok ya. Nah, dalam rentang waktu misalkan sebelum 10 hari gitu kan, ibu itu udah ceria atau gimana, itu bisa nggak udah dinyatakan sembuh? Atau benar-benar harus nunggu sampai masa saya nyebutnya mungkin kayak golden periodnya gitu ya dok ya, di 14 hari mungkin gitu, apa harus gitu? Sama yang terakhir ya dok, mungkin tambahan juga, ini baby blues syndrome tuh bisa timbul lagi nggak, misalkan punya anak kedua itu ngerasain lagi gitu, atau anak ketiga, atau cuma di anak pertama doang nih biasanya? Iya, kalau dikatakan sembuh itu bisa aja dia baru 7 hari udah hilang gejalanya. Jadi mungkin pada setiap orang kan beda-beda ya. Kalau 7 hari udah sembuh, tetap harus waspada sih. Takutnya hormonnya bergejolak lagi kan. Harus tetap ditemenin. Nah, ditemenin sampai 10-14 hari itu tetap dijaga-jaga lah ya. Diobservasi ya dok ya. Diobservasi. Lalu kalau bisa terjadi enggak lagi bisa. Jadi ada ibu-ibu yang anak pertama enggak, anak kedua iya. Ada juga yang anak pertama iya, anak kedua
enggak, ada juga yang terus-menerus ada, gitu. Jadi nggak selalu nyumam ya dok ya? Tidak selalu nyumam, ada yang pertama enggak, tiba-tiba anak kedua, dan itu bisa. Karena memang kayak Kedua pertama cewek, kedua wah ini cowok mungkin takut bandel kan jadi bingung nih. itu mah bandel. Itu sih Nggak ngaruh ya dok Oh, ya? ngaruh kalau baby blues tidak Oh, ngaruh. Kalau ngaruh. depresi pasca persalinan iya bisa. Karena Oh. mungkin tuh kalau ada pepatah orang tua bilang setiap bayi itu beda-beda ya dok ya. Jadi Iya. ada yang bayi pertama tuh anteng, jadi ibunya bisa Oh, istirahat. tapi kalau kayak gitu udah masuk ke depresinya, bukan ke baby bluesnya. Artinya tadi kan faktor risikonya kalau pada depresi Paling bisa aja yang memicu depresi itu harapan pas lihat anaknya, loh anakku kok perempuan padahal pengennya Pengennya laki, laki. atau anaknya sakit ya cacat. Oh, ada kelainan. Ada. Jadi bingung ya dok ya. Iya, itu memicu depresi pasca persalinan. Tapi kalau baby blues biasanya enggak sih. Kalau baby Banyak blues, mungkin hormon. Kalau baby blues lebih ke hormon dan dia bingung nih mau ngapain sebenarnya gitu. Iya, karena belum siap Ya, intinya. Belum bukan siap jadi karena ibu. faktor bahwa dia anaknya ini. Kenapa? Oh, enggak sih. Oke. tuh Tam. Jadi udah banyak banget nih Tam yang kita dapat ilmunya nih ya Tam ya hari ini. Paling nggak kita jadi lebih pinter dikit dan sobat Okidoku kita nih biar nggak salah kaprah kan dok ya. Jadi udah jelas nih kalau misalkan istrinya atau mungkin keluarganya yang mau punya anak atau mungkin sedang mempersiapkan ya dok ya. Jadi dia udah tahu nih, oh dalam masa seminggu sampai 2 minggu nih harus ditemenin nih, harus disupport, harus di apa ya, benar-benar diberikan dukungan yang terbaik gitu ya dok ya. Betul, supaya dia merasanya nggak sendiri menghadapi hari-hari pertama yang terjadi perubahan drastis ya pada kehidupannya. Jadi kan kalau boleh aku simpulin sedikit ya dok ya dari obrolan kita. Nanti kalau salah dikoreksi nih ya dok ya. Jadi sebenarnya baby blues syndrome ini yang aku simpulin dikit itu adalah perubahan, bagaimana dia menghadapi perubahan-perubahan yang dialami setelah melahirkan ya dok ya. Betul. Dan itu normalnya dia akan balik pulih lagi dalam jangka waktu sekitar 2 minggu. Betul. Karena itu perubahan hormon dan itu yang dibutuhkan utama adalah support dari suami dan orang-orang terdekat. Iya. Jadi biar dia nggak ngerasa bebannya berat sendirian, nggak tanggungan berat banget ya. Iya, jadi yang masalah-masalah berat biar dipikirin suaminya, gitu. Ya iya dong, gitu kan. Kalau itu istrinya tinggal fokus bagaimana dia memulihkan diri dia untuk siap merawat bayi dengan baik, gitu ya dok ya. Memberi ASI terutama. Iya, nah itu yang utama ya dok ya, kan 6 bulan eksklusif ya dok ya. Dan menstimulasi, jadi bayi harus diajak ngobrol supaya dia merasa penting, dia merasa dirinya benar-benar berharga, ditunggu-tunggu. Bayi itu bisa ngerasain loh bondingnya ya. Udah bisa ngerasain. Iya, tutang. Jadi itu perannya nggak cuma ibunya doang, dari bapaknya juga harus. Karena kalau ibunya nggak bisa sehat, nanti semuanya jadi nggak berjalan baik ya dok ya. Itu peran laki-laki nih Tang. Iya dong, masa laki-laki ngurus diri sendiri, suruh istrinya juga dong, anaknya terutama. Nah itu jangan Bang Toyib ya dok ya, nggak boleh Bang Saya Toyib. tanggung jawab dipegang. Jangan curhat Tang di Nih sini. teman-teman sobat Okidoku harus denger nih kayak gini. Jangan telantarin anaknya doang. Dan jangan Bang Toyib ya. Dokter ini makasih banyak dokter udah ngasih waktunya ke kita hari ini, udah si ilmu yang bermanfaat banget buat kita dan sobat Okidoku semua ya, udah ngelurusin jalan-jalan sesat tentang baby blues syndrome ini ya dok ya. Karena mungkin kan banyak yang sesat dok selama ini, kita kan nggak tahu, jadi mungkin dia ngerasa oh udahlah didiemin aja nggak apa-apa, oh udahlah bisa kok ngurus anak gitu kan, udah sibuk-sibuk aja gitu kan. Jadi kan mungkin setelah dengar obrolan kita sama Dokter Sylvia hari ini kan jadi tahu nih baiknya harus apa yang harus disiapin, dan benar-benar ngasih waktu yang cukup, mungkin ngajuin cuti ya kan ya dok ya untuk mempersiapkannya. Iya gitu. Jadi terima kasih banyak nih dok dari sama-sama, insya Allah bermanfaat. Jangan bosan-bosan ya dok kalau nanti kita mungkin mau ngobrol-ngobrol lagi sama dokter ya. Insya Allah siap. Gimana nih Tang, selanjutnya Tang yang nggak boleh kita lewatin di setiap
channel podcast Oke Doku kita. Nah, ini jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita ya, Oke Doku. Selalu pantengin sosial media kami. Salam Oke Oke Doku. Doku.